Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja latal ijal fikru li arbabil hijab. Nahmaduhu jalla ala in'ami bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tingkatkan keimanan kita, insyaallah akan menghasilkan, membutirkan ketakwaan yang sangat baik nantinya. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ke atas penghulu kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat majelis salat subuh rahimakumullah dan pendengar RRI, para pemirsa channel Masjidil Rahmah, kemudian amal kursi tua dan kursi berbahaya, insyaallah sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, teringat kita kepada petuah ataupun ucapan orang tua kita ataupun awan anak terjeman terhadap anaknya. Wen ikut kau berpas mengetahui jemang dan nanti kau kinta tetah gelah bertumel atan muridnya. Hal ini kaum muslimin rahimahumullah, ucapan ini sangat berarti dan sangat dalam pengertiannya kalau kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimahumullah, pada pagi ini kami sedikit akan mengulang kaji tentang al-haya, yaitu malu. Malu ini kalau bahasa Atu Lintang isim, kalau bahasa Juli male, kalau bahasa Gayo kemel, bahasa Indonesia malu, bahasa Arab al-haya. Malu ini kaum muslimin rahimahullah merupakan salah satu daripada sekian banyak akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malu ini merupakan salah satu cabang daripada iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una su'batun wal haya'u sub'atun minal iman, rawahul Imam Muslim. Bahwa iman itu ada 70 cabang. Yang paling utama keimanan itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah yang disembah terkecuali Allah. Dan paling rendah keimanan itu adalah kita menyingkirkan ataupun membuang yang penghalang ataupun duri, labang atau jalan. Kata Rasulullah, al-haya'u sub'atun minal iman. Dan kemel itu, male itu, isim itu cabang daripada iman. Oleh karenanya kaum muslimin majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama malu ini membagi kepada beberapa kriteria, kepada beberapa tahapan. Yang pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan fasilitas kepada kita dalam kehidupan di atas permukaan bumi ini. Yang kedua kata ulama, malu terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, malu terhadap masyarakat dimanapun kita berada.
Maka pada kesempatan ini kami sedikit akan menjelaskan tentang al-haya'u minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika dalam satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat di saat melaksanakan alaqah pengajian seperti kita pada pagi yang berbahagia ini. Kata Rasulullah SAW, istahyu minallahil haqqul haya. Wahai sahabat, hendaklah kalian itu malu kepada Allah, kemel Tuhan dengan sebenar-benar malu. Kata Rasulullah. Pada saat itu para sahabat berkata, qala qulna istahyu alhamdulillah. Para sahabat berkata pada saat itu, ya Rasulullah, alhamdulillah, kami telah kemel di saat kami tidak melaksanakan salat, di saat kami tidak mengeluarkan zakat, di saat datangnya bulan Ramadan kami tidak berpuasa, kami sungguh malu ya Rasulullah. Maka pada ucapan ini, perkataan ini kembali diluruskan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala laisal haya, kata Rasulullah, bukanlah seperti itu kemel, malah bukan seperti itu. Walakinna nastalhiyu min al-haq, akan tetapi malu yang sebenarnya, kemel yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, falyahfadhur ra'su wa ma wa'a. Maka hendaklah kamu menjaga, memelihara, menundukkan kepala, wa ma wa'a, dan apa-apa yang terkandung di atas kepala kamu. Itulah kata Rasulullah, malu yang sebenarnya. Bukan kita malu kepada orang, malu kepada tatkala kita tidak melaksanakan salat, tetapi kata Rasulullah, malu yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu falyahfadhur, menjaga, memelihara dan menundukkan kepala dan apa yang terkandung, yang tergantung, yaitu di atas kepala. Kita lihat muslim rahimahullah, di kepala kita ada beberapa alat yang potensial, panca indera. Di saat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka panca indera itu akan mengangkat harkat dan martabat kita baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Akan tetapi sebaliknya, apabila panca indera itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka panca indera itu akan membawa kita kepada lembah kehinaan. Bahkan kita dikatakan seperti hewan yang melata, hewan ternak yang ada di atas permukaan bumi ini. Contohnya seperti mata. Mata merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dapat kita menikmati keindahan alam, dapat kita membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kurniah, Qur'aniyah, sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan telinga yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat mendengar nasihat-nasihat, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk. Dengan itu dapat kita mendekatkan diri kepada Allah, dapat memperbaiki jati diri kita dengan petuah itu. Begitu juga dengan mulut, kita bisa membaca, kita bisa menzikir, kita bisa bertasbih dan lain sebagainya. Hal itu dapat mengangkat martabat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Begitu juga dengan otak. Dengan otak itu dapat kita berfikir, yatafakkarun, yaf'alun, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, tatkala panca indera yang baik itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita bisa menjadi manusia yang hina, bahkan memasukkan kita ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Karena Tuhan, cideli isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia.
Kenapa kita ini tergolong manusia yang banyak mengisi neraka jahanam itu? Kata Allah, lahu qulubun la yafqahuna biha. Kuberikan kepada kalian itu hati selaku lentera, suatu daging darah yang ada dalam hati kalian. Tetapi hati kalian tidak kalian sinari dengan ketakwaan dan keimanan. Tidak mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, baik yaitu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat Qur'aniyah. Kemudian kami berikan kepada kalian yaitu mata absar, tetapi mata itu tidak melihat juga kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian kami berikan kepada kalian telinga, tetapi tidak kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ulaika kal an'am, maka kalian tidak ada bedanya seperti hewan, seperti binatang yang melata di atas permukaan bumi ini. Majlis salat subuh amal muslim tuah inam berbahagia. Yang kedua adalah bagaimana supaya makhluk ini sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wal batnu wa ma wa'a. Kami berikan kepada kalian perut dan menjaga isi perut kalian. Perut kaum muslimin rahimakumullah itu merupakan salah satu apabila kita menjaga dan memeliharanya dengan baik, apa yang terkandung dalam perut itu kita jaga. Artinya sesuatu yang kita masukkan, baik berbentuk makanan, baik berbentuk minuman, yang kita masukkan ke dalam perut kita hendaknya daripada perkara-perkara yang halal. Maka tak kala kita masukkan ke dalam perut kita perkara-perkara yang halal, maka jelas pemikiran kita itu akan timbul pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang bijaksana dalam kehidupan ini. Tetapi apabila kita konsumsi, kita masukkan ke dalam perut kita misalnya perkara-perkara yang dilarang, yang haram, yang batil, maka jelas pemikiran kita juga akan timbul pemikiran-pemikiran yang jahat dan pemikiran-pemikiran yang kongeh. Bahkan dengan makanan itu Allah Rasulullah menjelaskan tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam perutnya itu bersumber daripada haram, yaitu makanan-makanan yang haram. Dalam riwayat yang lain Allah Rasulullah jelaskan, idza nabata minal haram pannaru auladihi. Apabila tubuh seseorang itu tumbuh daripada makanan, minuman yang dia konsumsi daripada perkara-perkara yang haram, kata Rasulullah, maka tempatnya yang lebih aula, yang lebih afdal, yang lebih baik itulah neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, malu yang sebenarnya yang kedua kepada Allah itu menjaga perut dan isi perut yang kita masukkan ke dalam perut tersebut. Yang ketiga kata Rasulullah, malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tazkur mauta wa ma waha. Artinya yang ketiga ini adalah senantiasa kita ingat kepada kematian dan busuknya jasad kita, yaitu dalam kubur itu, ataupun teringat kita kepada kematian, kemudian tentang azab kesiksaan bala yang ada dalam kubur kita ingat. Karena kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan kita ini agar tazdidul iman, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik kita lakukan adalah sesuatu yang memutuskan kelezatan. Itu dapat menambahkan ketakutan kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min hadimil ladzat wa huwal maut." Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian mengingat tentang yang memutuskan kelezatan. Di saat nyawa kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kelezatan dunia ini akan sirna. Kaum muslimin rahimahullah, hari ini kita dapat mendengarkan tausiah untuk menambah ketakwaan keimanan kita kepada Allah dan mendapatkan pahala dan mendapatkan yaitu doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini dapat kita minum kopi lain sebagai makan, menikmati kehidupan dengan anak istri.
Tetapi setelah berpisah ruh dengan jiwa kita, maka segala kelezatan itu akan sirna, akan hilang. Nah, untuk menambah keimanan kita kepada Allah, kata Rasulullah, berbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan, itulah kematian. Itu merupakan yang ketiga pada hakikatnya, yaitu malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini kaum muslimin, malu merupakan salah satu akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita garis bawahi, malu ini artinya malu kita untuk melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh agama, perbuatan buruk. Dengan malu ini maka memotivasi kita untuk berbuat baik, untuk memperbaiki diri kita, dan untuk beramal dalam kehidupan ini. Inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mari kita suburkan, kita tumbuhkan rasa malu ini, baik malu kepada Allah, malu kepada diri kita, dan juga malu terhadap umat manusia. Mudah-mudahan kehidupan kita bermartabat, baik bermartabat di hadapan Allah dan di hadapan umat manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.